Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidianti Ramadhani Suadi Ayer. Saya dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model business to employee. Business to employee adalah perusahaan yang menggunakan e-commerce untuk mempromosikan produk atau jasanya kepada karyawan-karyawan perusahaan, biasanya dengan diskon. Perusahaan memungkinkan karyawan untuk memanage keuntungannya dan memberikan pelatihan secara elektronik. Berikut ini adalah contoh kasus dari business to employee. Sebelum kita masuk di kasusnya, saya akan memberitahukan informasi. Business to employee mengacu pada strategi yang diambil oleh perusahaan yang berfokus pada karyawan, bukan pada konsumen. Strategi B2E seperti itu dapat mencakup apa saja, mulai dari menarik, merekrut, melatih, melakukan orientasi, dan mempertahankan karyawan, serta menyediakan solusi layanan mandiri dan akses individual ke alat atau perangkat lunak penting. Pada dasarnya, bisnis ingin menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. Oleh karena itu, sangat penting bahwa mereka menawarkan alat dan sumber daya yang mampu menyediakannya. Yang kedua, dengan pemikiran tersebut, B2E secara lebih spesifik mengacu pada perangkat lunak dan teknologi yang digunakan bisnis untuk mendukung karyawan mereka. Sementara manfaat seperti jam kerja fleksibel, bonus dan peluang pendidikan menarik dan mempertahankan karyawan, jenis tempat kerja digital yang disediakan juga bisa. Nah, ini contoh B2E dengan kasus penggunaan. Yang pertama ada manajemen perusahaan asuransi online, yang kedua pengumuman perusahaan, yang ketiga permintaan pasokan online, yang keempat keuntungan karyawan. Nah, ini studi kasus yang saya ambil dari PT JKL. Itu ialah sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan memasak untuk rumah tangga yang sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu dan sudah tersebar di hampir seluruh daerah di Indonesia. Sistem kerja yang digunakan adalah yang pertama, sales menawarkan produk, yang kedua, datang ke showroom atau memesan melalui sales, yang ketiga, menerima barang, dan keempat, membayar tunai atau kredit. Nah, kebijakan perusahaan menyatakan bahwa jika customer memesan melalui sales, maka sales akan mendapatkan komisi dari total pembelian. Dari sistem seperti ini terdapat beberapa permasalahan, yaitu customer tidak mendapatkan diskon karena dari total pembelian beberapa persennya akan dijadikan komisi bagi sales. Nah, pentingnya B2E untuk e-commerce. B2E sangat penting untuk memberikan pengalaman karyawan yang tak terlupakan. Dengan cara yang sama, pentingnya menawarkan pengalaman pelanggan yang sukses dan alat manajemen hubungan pelanggan. Kesuksesan sebuah perusahaan tidak lagi hanya diukur dari seberapa puas pelanggannya, tetapi juga seberapa puas karyawannya. Tidak seperti pelanggan, karyawan terjebak dengan perangkat lunak dan teknologi yang disediakan oleh perusahaan. Pelanggan tentu saja selalu dapat memilih untuk berbisnis dengan perusahaan lain jika mereka tidak menyukai antarmuka yang digunakan oleh salah satu dari mereka. Pengalaman karyawan tidak hanya melibatkan karyawan, tetapi juga menarik mereka. Dengan demikian, perusahaan harus melakukan segala daya mereka untuk meningkatkan retensi karyawan, menggunakan strategi web pemenang, dan membangun tim Eniaga yang sukses. Memprioritaskan karyawan mengubah mereka menjadi duta merek Anda. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bermanfaat.